Perlu kita ketahui, semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Akan datang yang namanya hari akhir. Nah, kapan dan apakah hari akhir itu? Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman dan takwa, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meskipun via daring. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa? Ya, mengenai hari akhir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hari akhir itu? Hari akhir secara bahasa disebut juga dengan kehancuran ataupun kebangkitan. Sedangkan secara istilah, hari akhir merupakan kehancuran bumi beserta isinya, termasuk kita sebagai manusia, yang kemudian juga akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, tidak ada satupun orang yang akan bisa lari dari hari akhir. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib meyakini dan mengimaninya bahwasanya hari akhir itu emang benar-benar akan datang. Akan tapi tidak ada satupun orang yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini ada beberapa orang golongan dalam menyikapinya. Yang pertama, yakni orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir. Nah, siapa sih yang tidak percaya? Biasanya orang ini tuh orang ateis atau tidak memiliki agama. Nah, orang ateis ini anak-anak ya, mereka itu hanya percaya bahwasanya setelah hidup di dunia, ya sudah selesai, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka. Jadi mereka bisa juga semena-mena hidup di dunia. Yang kedua yakni golongan orang yang percaya akan adanya reinkarnasi. Nah, kalian tahu nggak apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi ini, mereka itu percaya bahwasanya manusia setelah hidup kemudian kan meninggal. Nah, setelah meninggal ini mereka akan dibangkitkan kembali, akan tetapi menjadi wujud yang berbeda. Maksudnya gimana Bu? Kok bisa wujud yang berbeda? Ya begini, setelah mereka meninggal, mereka akan menjadi wujud yang berbeda. Jika dia baik, maka dia akan menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi jika hidup dulunya itu buruk, maka dia juga bisa menjadi binatang. Seperti itu. Kemudian golongan yang ketiga yakni golongan orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, seperti halnya kita semua ini sebagai umat muslim wajib percaya dan wajib mengimani bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang. Jadi kita juga nggak tahu kan bagaimana, jadi kita harus memperbanyak amal ibadah kita semua. Perlu kita ketahui bahwasanya hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubro. Pinter. Kiamat sughra ini adalah kiamat kecil. Di kehidupan sehari-hari, kiamat kecil ini contohnya kematian seseorang, gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus. Hal-hal seperti itu yang dinamakan dengan kiamat kecil. Jadi lingkupnya itu hanya sebagian orang yang merasakan. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar itu merupakan ya hancurnya alam semesta beserta isinya. Itulah besok yang juga dinamakan dengan hari kiamat. Nah, meskipun kita tidak mengetahui kapan akan datangnya hari akhir, Rasulullah SAW sudah memberikan ciri-cirinya. Nah, apa sajakah itu? Untuk kiamat sughra atau kiamat kecil, ciri-cirinya yakni semakin banyak yang suka judi, minum-minuman keras, kemudian gedung-gedung masjid itu dibangun semakin megah, bermegahan, berlomba-lomba. Kemudian jumlah perempuan itu lebih banyak dengan jumlah laki-laki. Kemudian ada yang menyukai sesama jenis. Jadi hal-hal seperti itu sudah
kita amati sudah terjadi pada hari-hari ini. Kemudian ciri-ciri dari kiamat kubro sendiri, ayo apa? Nah, matahari terbit dari barat. Kemudian adanya yang namanya dabbah atau hewan melata yang keluar dari tanah. Kemudian, oh iya, yang dabbah ini ada yang mengatakan bahwasanya mereka bisa paham bahasa manusia. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yakni adanya dukhon atau asap. Jadi selama kalau nggak salah 40 hari sebelum hari kiamat akan ada kabut. Nah, ini ada yang mengatakan bahwasanya terjadi karena meteor, tabrakan meteor, kemudian ya ini bumi akan tertutup oleh asap. Masih banyak lagi ciri-ciri akan datangnya hari akhir, bisa dilihat sendiri di LKS. Kemudian terdapat pula nama-nama lain dari hari kiamat itu sendiri. Nah, ini bisa dipelajari lihat di sini ataupun juga bisa dipelajari melalui LKS. Perlu kita ketahui bahwasanya seseorang yang meninggal saat ini tidak akan langsung menuju surga atau neraka. Mereka itu menunggu kita meninggal dulu. Mereka itu menunggu hari kiamat. Jadi mereka dikumpulkan di mana? Mereka dikumpulkan di namanya alam barzah atau yaumul barzah. Di sana itu merupakan alam pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi berkumpul di situ. Setelah hari kiamat berlangsung, mereka semua yang sudah meninggal dulu juga akan dibangkitkan bersama kita. Selanjutnya, setelah yaumul barzah ini ada yang namanya yaumul ba'ats. Nah, setelah dari yaumul ba'ats, kita akan dibangkitkan atau dikumpulkan. Yaumul ba'ats tadi kan dibangkitkan. Setelah itu kita akan ke yaumul mahsyar, dikumpulkan. Dan di sana kita akan mendapat yang namanya buku catatan kehidupan kita. Tidak ada satu pun yang terlewat dari sana. Selanjutnya, setelah dari yaumul mahsyar yang akan dipertemukan di padang mahsyar, kemudian kita akan menuju yang namanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Jadi amal kita di situ akan dihitung dan ditimbang. Selanjutnya barulah kita akan menuju yang namanya surga ataupun neraka. Jadi timbangan Allah nggak akan salah, sedikit pun nggak akan salah. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari hari akhir, kemudian macam-macamnya, maka kita harus mengambil hikmahnya. Supaya apa? Supaya hidup kita memang benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Jadi, sebagai seorang muslim, jika kita memang percaya bahwa hari akhir itu ada, kemudian catatan amal kita memang akan yang namanya dihitung, dihisab, dimizan, maka kita harus memperbanyak amal dan mempersedikit yang namanya membuat dosa. Bagaimana caranya? Kita pelajari Al-Quran, kita pahami isinya. Nah, dari situ kita akan mengetahui semuanya. Demikian pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.